Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Selamat sore rekan-rekan sekalian yang ada dimanapun juga. Kali ini kita mau bahas terkait laporan keuangan ya. Yang dimana laporan keuangan ini cukup penting karena ini salah satu fondasinya bisa dikatakan usaha itu berkembang atau tidak ya. Berkembang atau tidak itu bisa terlihat dari apa? Dari perkembangan angka di salah satunya di penjualan ataupun di saldo pada usaha tersebut gitu ya. Nah, uh, jadi ini sudah saya buatkan template untuk pembuatannya. Jadi kita harus tahu dulu ya untuk membuat produk ini, produk yang kemarin kita coba buat analisanya dan seterusnya itu ditempel aja di sini pertama. Kemudian isi aja nama produknya apa, kemudian versi keberapa. Nah, versi ini nanti ada hubungannya sama bagian produksi, yang dimana ini versi satu. Versi satu itu uh, berisi terkait ini ya, sebenarnya fitur-fiturnya itu apa aja gitu, atau ingredientsnya atau bahan-bahannya itu apa aja. Itu versi satu. Versi satu. Nanti kalau misalnya uh, nanti kalau misalnya kita jualan kemudian dapat feedback kurang apa terkait sama rasa, atau orang ada yang nggak suka atau dikasih nilai di bawah uh, di bawah 5 rata-ratanya misalnya, ya berarti kan gagal ya. Nah, kalau gagal nanti kita bikin versi 2 nya gitu. Ini versi satunya, dari satu dengan ukuran 350 mili. Semua targetnya ini nggak usah di otak-atik ya, kemarin kan udah diberitahu siapa yang mau beli ini, yang diutamakan ya, bukan bukan masalah kalau umur 30 sampai 50 tahun kan juga bisa makan sambal Pak, yang bukan masalah itu ya, tapi masalahnya adalah yang mau difokuskan ya, umurnya 20 sampai 30 tahun, ekonominya menengah ke atas gitu. Ini nggak usah diotak-atik lagi, tinggal diketik ulang, kemudian tulis semua bahan masaknya ya, bahannya apa aja, kemudian keterangannya. Lah ini harus detail nih, harus sedetail mungkin uh, ukurannya ukurannya yang mau dipakai, jadi biar kita tahu pengeluarannya. Contoh tomat matang ya 800 ya 8.000 rupiah ya satu. Kemudian yang kemarin saya bikin agak detail tuh ini air merek Aqua 400 mili. Nah, kenapa 495 rupiah? Nah, karena saya ngambil uh, dari 19 liternya Aqua ya kan, jadi ngambilnya dari air galon itu kan 19 liternya, air galon 19 liter, terus saya bagi per liternya harganya berapa sih, jadi 19 liter itu harganya 23.500, jadi pembagi ya, jadi dapat 1 liter nih, 23.500 bagi 19 dapat harga 1 liternya 495 rupiah. Sorry, dapat 1 liternya sekian, kemudian kali 40% dapatnya 495 rupiah gitu. 1 liternya di harga 1.237. Nah, karena butuhnya 400 mili aja, berarti kan kali 40% nih, dari 1 liter dikali 40% gitu ya. Nah, kemudian muncul angka 495 rupiah. Nah, ini harus detail mungkin, jadi jangan sampai kita itu walaupun pakai source atau pakai ya
ukuran ya dari sumber yang gede ya, kayak Aqua kan langsung gede gelondongan. Terus nanti kalau misalnya kita beli bahan yang udah gelondongan yang semakin gede itu semakin murah ya, kita harus bisa ngitung per pemakaiannya itu, per milinya itu berapa rupiah gitu. Itu yang kayak tepung ini kan nggak bisa satuan ya, nggak bisa nggak bisa beli cuman satu sendok makan kan. Jadi ya dihitung, kalau apa harganya 10.000, nah 10.000 itu kira-kira dapat berapa, apa berapa, 10.000 dapat berapa mili, kemudian per milinya berapa, nah per mili itu berapa sendok makan gitu. Nah jadi sedetail itu ya hitungannya. Nah terus ini kebetulan karena sekali bikin sambal itu dapat hampir 1.000, totalnya di 34.000 ya, tapi menghasilkan sambal setara dengan 1.050 mili. Jadi cukup gede ya, jadi cukup banyak, 1 liter lebih karena campuran-campuran ini ya sambalnya. Padahal yang dijual cuma 350 mili gitu, 350 mili. Jadi 34.000 ini kalau kalau eh, dibagi bisa jadi 3 porsi gitu ya, karena 1.080 mili dibagi 350 mili kan jadinya 3 mili kan, 3 porsi kan, 3 porsi gitu. 3 produk lah, 3 unit. Kemudian masuk ke label MPK King, botol kaca premium 250 mili harganya 7.000 ya kan, karena kita segmennya menengah ke atas ya, harus yang premium ya, harus pantas gitu loh kalau misalnya orang lihat. Kemudian cetak label stikernya yang anti air ya, misalnya 250 rupiah satunya, jadi totalnya segitu untuk label sama packagingnya. Nah kemudian muncul HPP, harga pokok penjualan 18.000 ini didapat dari mana? Didapat dari ini ya, ini rumusnya ambil dari sini. F20 kan 34.000 ini dibagi 3, nomor bagi 3 karena 1.050 mili dibagi 350 mili ini ukuran. Jadi kan dapat 3 unit kan. Jadi satuannya sekian, kemudian ditambah F28 yang tadi ya, satu botolnya 7.350 sama cetak label. Jadi HPP, harga pokok penjualan kamu modal bikin ini sebenarnya hanya 18.695 rupiah ya. Kemudian harga jual ini karena termasuk F&B, harganya kalau bisa hampir 100%-nya ya, hampir 100%-nya. Tapi dilihat juga rasionalnya, kompetitornya gimana nih dengan harga segitu, apakah masuk akal dengan harga 350 mili harganya 33.000. Oh ternyata harganya kompetitor itu bisa sampai 50.000 60.000, ya udah tambahin aja gitu kan, tambahin misalnya 2,5 kali lipat dari harga modal nih. Nah kan mantap, 56.000 itu kan, kita jualnya 46.000, keuntungannya 28.000. Wah ini mantap sih ini. Nah terus kalau misalnya udah harganya 46.000, 150 mili, kemudian kan kita bikin ini kan juga pakai alat ya, nggak mungkin kita bikin itu hanya bahan-bahan aja. Alat-alat tuh harus dihitung, walaupun kita misalnya udah punya ya, misalnya kita udah punya, jadi ada yang namanya capex dan opex. Nah capex dan opex, capex ini singkatan dari capital expenditure. Sederhananya adalah biaya satu kali dan biasanya besar ya, kayak beli alat mesin gitu kan, itu kan satu kali dan biayanya besar ya, besar di awal lah.
Kemudian OPEX, operation expenditure, itu terkait sama biaya yang berulang tiap bulan gitu. Nah ini contohnya isinya. Yang pertama adalah misal beli blender ya, buat bikin ya, buat nyampur dari banyak bumbunya, kemudian kasih keterangan berapa watt, harganya sekian sekian. Nah ini ada yang namanya BEP modal. Nah jadi kan kapan sih kira-kira ini uh, balik modal ya. BEP kan singkatannya break even point atau balik modal. Balik modal modelnya biar balik modal kita potong dari 3 bulan berjualan gitu ya, potong dari 3 bulan berjualan. Jadi nanti tiap bulan disisihkan untuk nyicil blender gitu ya maksudnya. Tiap bulan sampai bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga harus disisihkan untuk nyicil blender gitu. Yang dimana target per bulannya ini salah nih. Bukan dari 3 bulan ya. Misalnya ini 12 biar nggak keberatan. 12 kali. Ini 66.000. Kemudian wajan dan lain sebagainya. Ini 12 kalian ya. Ini 12 kalian semua aja. Sorry. Tipu. Karena apa ya, biar nggak keberatan di awal gitu kan. Loh mas, kan kita udah punya blender, wajan, saringan, kompor listrik, lemari dan lain sebagainya mas. Ya kalau udah punya alhamdulillah, tapi kan mungkin itu bukan milik sendiri ataupun kita minjem. Kalaupun minjem atau minjem orang tua atau miliknya orang tua kan ya ada masanya akan rusak kan, dan itu kan kita harus bertanggung jawab untuk beli gitu kan. Nah jadi ya kita mikir nih gimana caranya biar bisa dapat barang ini ya, tapi bayarnya hanya segini dulu per bulannya gitu kan. Misal kita minjem modal ke pemodal terbaik tuh sebenarnya ada dua. Yang penting orang itu bisa percaya sama kita gitu. Yang pertama adalah orang tua, tapi teman-teman harus janji kalau misal dimodalin sama orang tua ya dibalikin gitu. Yang kedua adalah teman yang mempunyai ekonomi yang di atas rata-rata lah, atau kaya gitu. Tapi ya temannya teman dekat ya, jangan teman yang nggak dekat gitu kan, nggak enak. Yang tahu historinya kita, yang tahu perjuangannya kita gitu kan. Minjem dua orang itu yang paling bisa dipercaya buat ngasih modal gitu. Nah tapi kita harus jadi orang yang dipercaya dulu ya, biar mau dimodalin gitu. Nah kalau kita aja janji-janji nggak ditepatin, kemudian membuat orangnya itu kecewa, nah itu agak susah tuh nantinya gitu ya. Kemudian dari ini totalnya per bulan itu kita punya target untuk nyicil ini semua itu 191.000. Ya jangan mikir ini termasuk bunga ya. Karena kan kita ngomong misalnya dari jangan ngomong bunga, tapi ngomong aja kita misal kita beli blender 800.000 ya, kita ngomongnya 800.000 tapi kita belinya yang harga 700.000 gitu. Jadi sebenarnya itu nggak jadi bunga ya, nggak jadi bunga kalau kayak gitu, karena kita yang ini, karena ya kita balikinnya tetap 800.000 kan, walaupun kita beli 700.000 gitu. Jadi nggak berbunga. Kalau misalnya nambah, kita pinjam 800 kemudian balikannya 820.000 lah, itu baru bunga. Lah itu nggak boleh ya. Jadi kalau total semua target per bulannya kita agar bisa
beli alat ini dalam waktu 12 bulan, hasilnya 191.667 gitu. Nah, ini satu kali beli ya. Kemudian ada OPEX, operation expenditure, dan ini biasanya biaya berulang tiap bulan. Misalnya token listrik, karena kan kita nanti ngeblender kompor listrik, dan jadi kita nggak repot beli beli LPG misalnya, harganya 200.000 per bulan budgetnya. Kemudian sewa kos ya, karena kalau nyampur di kos semua nanti jadi harus terpisah tuh kosnya biar rapi, khusus buat kerja. Misalnya kosongan aja misalnya cari yang murah 700.000-an. Dan bensin misalnya 30 hari 200.000 ya. Kemudian BEP modelnya potong tiap bulan penjualan, jadi ini dijumlah semua itu 1,2, dimana totalnya kita punya target untuk balik modal, target per bulannya itu 1,391.667 gitu. Ini baru balik modal nih kalau kita jualan, kemudian ada untung, dan untungnya itu 1,391 ya. Itu baru balik modal, belum untung sebenarnya. Nah, itu yang bahaya tuh kalau misalnya teman-teman nggak tahu hitungannya, dikiranya ya langsung untung gitu, padahal masih belum balik modal. Nah, kemudian masuk ke sheet ketiga ya, yang namanya target dan mutasi. Target dan mutasi ini ceritanya harga jualnya kita 46.000 karena termasuk saus premium ya. Saus premium kompetitornya harganya sampai 50.000, 70.000, kita udah yang lebih murah. Keuntungan per botolnya adalah 28.000 gitu. Tadi ya target BEP capex OPEX-nya 1,391. Nah, 1,391 itu diambil dari ini ya, yang total tadi. Jadi kalau misalnya kita mau balik modal ya, tinggal ini J7 keuntungan per botolnya, ngambilnya kok dari keuntungan 28.000, kemudian dibagi sama targetnya. Jadi dapat kita harus jualan 50 unit per bulan ya, atau 50 buah saus sambal per bulan, dimana kalau dibagi 30 hari masuknya 2 ya harian. Mas, saya nggak mau cuman BEP mas, saya juga pengen berpenghasilan kayak orang yang UMR lah. Nah, target UMR misalnya ya 3,2 juta, targetnya 3,2, jadi target jualan per bulannya jadi 114 ya, 114 per bulan, 114 unit per bulan. Target jualannya hariannya 4. Gimana nih biar bisa 4 per hari? 4 per hari itu banyak apa enggak gitu kan. Nah, itu yang jadi tantangannya. Kemudian kalau udah semua, pastiin ke record ya dalam 1 bulan. Itu dari awal bulan misalnya teman-teman bikin rekening khusus untuk usaha sendiri. Jadi kan kalau teman-teman punya 2 bank yang berbeda misalnya, atau ya satu bank yang sama tapi 2 rekening kan juga bisa tuh. Jadi jangan dicampur ya, biar kita tahu mana pengeluaran pribadi sama rekening yang khusus buat bisnis itu. Misalnya ini nomor rekeningnya buat bisnis, rekeningnya BSI, nomor rekening sekian, saldo awalnya 500.000 gitu kan. Ini buat modal lah 500.000. Kemudian tanggal 1 Juni diketik,
Kemudian ada ID. Nah, ID di sini tinggal teman-teman isi di sini ya. Ini ID-nya. Beli bahan, ID-nya adalah BHN. Ya. Kemudian bensin, BES, token listrik, LST. Nanti dia otomatis ngerekod nih. Ini kok kepotong nih gambarnya. Nah, ngerekod pengeluaran bulan Juni. Itu misal tanggal 1 Juni ya, beli bahan untuk bikin 9 botol. Bahan untuk 9 botol. Karena tadi satunya itu modalnya 19.000 ya, dikali 9 ya, dikali 9 muncullah minus 171. Nah, debit ini kan pengeluaran ya, debitnya pengeluaran, kredit ini pemasukan. Kenapa? Makanya warnanya merah sama hijau. Kalau merah pengeluaran, kalau hijau pemasukan. Nah, masuknya di kolom kiri ya kalau pengeluaran. Kalau pemasukan masuknya di kolom kanan yang kredit ini. Nah, otomatis nanti saldonya berkurang ya, dari 500.000 berkurang jadi 329. Ini udah ada contoh rumusnya gitu ya. 500.000 dikurang ini. Nah, di bawahnya udah saya perbaiki, jadi nanti otomatis tambah ini sekalian. Salah. Jadi rumusnya ini saldo awal tambah ini karena ini minus 500.000 tambah minus 1 jadinya 329. Kemudian tanggal 1 di hari yang sama setelah bikin, paginya bikin, siangnya jual, ketemu sama pembelinya 8 botol di beberapa tempat. Ada masukan 300.000. Nah, karena 8 botol jual ya, harga jualnya 46.000 dikali 8 ya, dikali 8 botol jual, ada masukan 373. Jadi saldonya jadi 700.000. Terus dipakai buat beli bensin nih 2 liter Petralet. Ini bener ya? 1 liter Petraletnya berapa? Saya kurang ngikutin. Misal 10.000 ya, karena budget per bulannya bensin kan plannya tadi berapa, ngambil dari sini. Nah, 300.000 gitu ya. Jadi ini baru nanti kalau misalnya ini kan baru keluar 10.000 nih, main 10.000 itu otomatis nambah di sini. Ini akan nambah 20.000 ya, karena di bawahnya lagi besoknya dia juga beli bensin, karena COD pembelian bahan untuk 15 botol, tempatnya jauh-jauh gitu, yang dimana endingnya saldonya jadi 1,1. Nah, mantap kan, 2 hari jadi naik ya, dari 500.000 jadi 1 juta. 2 hari naik 100%. Gitu ya. Terusnya sampai nanti
bulannya selesai, misalnya tanggal 31 Juni misalnya. Nah, ini lihat total saldonya jadi berapa. Kemudian ini ya, ini kan pengeluaran, ini pemasukan. Nah, ini nanti kelihatan kok sebenarnya untungnya berapa. Biasanya tulisannya profit atau loss. Ini kurang ini. Set. Masukannya sorry ini karena ini sama minus ya tinggal tambah aja. Jadi keuntungannya 445.000. Oke gitu ya, karena ini kan belum selesai sampai akhir bulan. Kalau akhir bulannya tetap dia gulung terus, dia bisa jualan, ternyata botolnya lari sampai 300 berapa nih tadi, 115 botol ya otomatis dia bisa dapat keuntungan 3,2 juta gitu ya, yang dimana itu setara dengan UMR-nya Semarang. Dia lihat rekap pengeluarannya di sini ya. Pengeluaran paling gede apa? Apakah beli bahan, apakah bensin, token listrik. Soalnya teman-teman bisa nambahin ID-nya sendiri gitu. Nah, untuk target mutasi ini nggak perlu teman-teman presentasikan besok, karena ini adalah catatan kalau teman-teman berjualan ya, dari kapan teman-teman, apakah bisa hari Senin besok udah mulai jualan, ataukah hari apa gitu kan. Nah, ini buat catatan aja sampai pertemuan terakhir ya, dimana pertemuan terakhirnya tanggal 6 atau 7 Juni gitu. Yang dipresentasikan ini aja, teman-teman untung atau rugi gitu. Gitu ya. Oh Pak, saya nggak jualan. Oh Pak, saya ya udah ya, saya sekali bikin kemudian jual, udah selesai di situ. Oh ya udah, nggak usah ngisi panjang-panjang gitu kan ya, nilainya ya segitu juga gitu ya. Teman-teman yang niat usaha ya dia akan ngisi panjang ya, dia juga untung juga gitu sih. Semoga dapat pemahaman, dan teman-teman presentasinya hanya di halaman HPP dan halaman Capex dan Opex ya. Jadi dua ini yang perlu dipresentasikan gitu. Semoga dipahami. Selamat sore rekan-rekan sekalian, segala kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.